Shalom. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan saya, yakni rencana Tuhan di balik COVID-19, dan kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu apa tujuan Tuhan mengizinkan adanya COVID-19 atau virus corona ini. Saudara yang terkasih, pada bagian yang pertama kita sudah mempelajari tentang apakah COVID-19 ada di dalam rencana Tuhan. Dan setelah memeriksa banyak ayat Alkitab, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa COVID-19 atau virus corona itu ada di dalam rencananya Tuhan. Karena itu, pada bagian yang kedua ini, saya akan membahas jika COVID-19 ada di dalam rencana Tuhan. Nah, kira-kira apa tujuan Tuhan mengizinkan merencanakan COVID-19 ini? Nah, karena itu, ikuti penjelasan saya. Apa tujuan Tuhan merencanakan, menghendaki atau mengizinkan adanya COVID-19? Menjadi satu pertanyaan, mengapa Tuhan merencanakan bahkan menghendaki adanya COVID-19? Sedangkan kita tahu bahwa virus ini sangat berbahaya dan menyebabkan banyak sekali kematian, serta dampaknya yang begitu buruk yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Nah, pada bagian yang pertama, kita sudah ketahui bahwa semua hal, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang tidak berarti sampai yang paling berarti, dan hal baik sampai yang paling buruk, itu semua diatur atau direncanakan oleh Tuhan. Namun menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan merencanakan adanya hal baik dan hal buruk? Tuhan merencanakan hal buruk untuk kecelakaan orang jahat atau fasik atau orang yang berada di luar Kristus. Misalnya, Tuhan mendatangkan kecelakaan bagi Absalom. Mari kita lihat ayat di bawah ini. 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Coba perhatikan, hal buruk seperti kecelakaan itu dipakai Tuhan untuk kecelakaan orang-orang jahat. Bahkan orang jahat atau orang yang di luar Kristus, Tuhan bisa menutup pikiran mereka terhadap nasihat baik, dan Tuhan membuka pikiran mereka pada nasihat buruk supaya mendatangkan celaka bagi mereka. Karena itu jangan heran kalau terkadang kita memberikan nasihat baik kepada seseorang, tetapi orang itu sepertinya tidak mau dengar. Bahkan ia lebih memilih mengikuti nasihat orang lain yang ujung-ujungnya membawa celaka. Mengapa? Karena itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa untuk kecelakaan orang itu. Jadi orang-orang di luar Kristus, Tuhan pakai hal-hal buruk dan malapetaka untuk kecelakaan mereka. Contoh yang lain lagi, Tuhan menetapkan Yudas sebagai pengkhianat untuk kebenisaan si Yudas, karena Yudas ini bukan orang percaya, sehingga Tuhan merancangkan malapetaka dan hal buruk baginya. Karena itu, pikirkan hal ini.
apakah saudara orang percaya atau tidak? Jika saudara bukan orang percaya, bisa jadi COVID-19 atau Corona ini dipakai Tuhan untuk mendatangkan malapetaka atau keburukan bagi saudara. Tetapi rencana Tuhan selalu baik bagi orang percaya dalam segala hal. Nah, terkadang Tuhan menggunakan kepahitan, penderitaan untuk kebaikan orang percaya, atau Tuhan memakai kepahitan, penderitaan, sakit, penyakit untuk kebaikan anak-anaknya. Misalnya kita perhatikan kisah Yusuf anak Yakub. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, ia jadi budak di rumah Potifar, ia difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya masuk penjara. Meskipun ia tidak bersalah, tetapi dalam semua proses pahit itu, Tuhan merencanakan suatu hal yang baik bagi Yusuf. Nah, kita bisa lihat kisah itu di dalam Kejadian 39 sampai 41. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mengizinkan COVID-19 atau Corona ini mewabah, itu bisa menjadi malapetaka bagi orang-orang jahat atau orang yang di luar Kristus, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Jadi, apakah saudara adalah orang percaya atau bukan? Jika saudara bukan orang percaya kepada Kristus, sudah pasti Corona merupakan malapetaka. Mengapa? Karena jika kamu bukan orang yang percaya kepada Kristus dan misalnya meninggal karena akibat COVID-19 atau virus Corona, maka itu suatu kebinasaan. Karena mati di luar Kristus pasti masuk neraka. Tetapi jika saudara orang percaya, Corona atau COVID ini bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita perhatikan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan bekerja dalam segala hal, bukan satu hal saja, tetapi semua hal, di dalamnya hal buruk juga dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Pertanyaannya, kalau semua hal Tuhan pakai, Tuhan bisa pakai Corona atau COVID-19? Tidak. Tuhan bisa pakai Corona atau COVID-19 untuk kebaikan kita? Tidak. Bisa jadi. Bahkan itu dapat dipastikan. Tuhan bisa saja memakai. Semua hal Tuhan bisa pakai, termasuk virus Corona atau COVID-19. Namun perlu dipahami bahwa kebaikan hanya diperuntukkan bagi yang mengasihi Tuhan Yesus, yang terpanggil sesuai rencananya. Tetapi yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, yang tidak terpanggil sesuai rencananya, tidak berlaku Roma 8 ayat 28 itu. Justru kalau mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan, maka sebaliknya mendatangkan keburukan bagi orang yang tidak mengasihi Kristus. Tetapi mengapa orang percaya juga meninggal karena COVID-19 ini? Ini menjadi pertanyaan penting. Tetapi COVID-19 ini menyebabkan banyak orang percaya, orang Kristen juga meninggal. Bahkan ada juga yang terinfeksi dan sampai saat ini belum sembuh. Dan walaupun banyak yang sudah sembuh, tetapi ada juga yang belum sembuh sampai saat ini. Dan banyak orang Kristen di seluruh dunia mengalami dampak COVID-19. Misalnya ada yang di PHK dari pekerjaan,
bisnis merugi, dan lain-lain. Apakah semuanya ini merupakan suatu kebaikan? Jawabannya berdasarkan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua hal itu bisa menjadi kebaikan bagi orang percaya, karena kebaikan yang dimaksud itu adalah kebaikan dalam sudut pandang Tuhan, bukan dalam sudut pandang manusia. Misalnya, meninggal akibat COVID-19, apakah itu juga kebaikan? Ataukah itu keburukan? Coba kita perhatikan ayat ini. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian bagi orang percaya atau orang percaya Kristus merupakan sebuah keuntungan. Mengapa? Karena kematian orang percaya itu bukan akhir dari keberadaannya, tetapi awal dari kebahagiaan kekalnya. Jadi jika ada saudara kita atau ada orang percaya di mana saja yang meninggal akibat COVID-19, jangan berpikir bahwa itu malapetaka atau kebinasaan. Tetapi memang Tuhan sudah menetapkan sedemikian rupa kematian mereka. Nah, jadi daripada hidup di dunia penuh penderitaan dan beban hidup, lebih baik mati dan pergi ke surga untuk bahagia selamanya. Ya. Tapi jangan jadikan ini alasan karena banyak hutang dan tidak bisa bayar lagi, lalu mencari corona di mana-mana dan berpikir lebih baik saya cepat mati biar corona bawa saya cepat mati supaya bisa bebas hutang. Ini bunuh diri namanya, dan kalau saudara mati ini pasti masuk neraka. Nah, contoh lain lagi, jika ada orang Kristen yang Tuhan izinkan terinfeksi dan belum sembuh, apakah itu juga kebaikan? Jawabannya, iya, itu juga ada di dalam rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sehat dan tidak pernah berdoa, atau berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan izinkan supaya bisa berdoa sungguh-sungguh. Bukankah ini sebuah kebaikan? Spurgeon berkata bahwa apapun yang membuat engkau berlutut dan berdoa itu adalah berkat. Jika belum terinfeksi virus atau belum kena COVID-19 dan tidak pernah berdoa, itu bukan berkat meskipun sehat-sehat. Tetapi jika terinfeksi virus dan baru berdoa sungguh-sungguh, itu berkat Tuhan. Apalagi jika berdoa dan sembuh, saya yakin pasti setelah sembuh bertobat dan pasti mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Ya. Nah, terkadang apa yang kita anggap baik, tetapi Tuhan anggap itu tidak baik. Begitu sebaliknya, apa yang kita anggap buruk, tetapi Tuhan anggap itu baik. Misalnya di PHK, kita anggap ini sesuatu yang tidak baik, rugi dalam berbisnis dan lain-lain. Itu adalah hal buruk menurut kita, tetapi bisa baik menurut Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Contohnya, gara-gara pekerjaan dan bisnis kita lupa Tuhan, atau sibuk bekerja sehingga tidak mau layanan, maka Tuhan izinkan di PHK supaya kembali bergantung kepada Tuhan. Contoh lain lagi, di abad ke-21 ini manusia sepertinya hanya bergantung pada kehebatan manusia, bahkan teknologi, sehingga seolah-olah manusia memungkiri kekuatan Tuhan.
Manusia memungkiri kemahakuasaan Tuhan. Manusia tidak lagi mau bergantung pada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan bisa izinkan virus corona ini